Godaannya juga apakah anak Tuhan akan menyerah pada nasihat orang benar atau justru terpikat pada makanan lesat orang fasik. Pemazmur menggambarkan hatinya sebagai ancaman utama karena di sanalah pertempuran sesungguhnya terjadi. Baik, tidak terasa sudah hampir akan menyelesaikan pelajaran pekan ini. Kita sudah tiba di hari Rabu, ya, waktu Amerika dengan judul Tipu Daya dari Jalan yang Jahat didasarkan pada Mazmur 141. Oke, baik. Seperti biasanya, saya selalu menampilkan beberapa pertanyaan, dan hari ini ada dua pertanyaan yang saya temukan di pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, bacalah Mazmur 141. Ya, memang ada baiknya untuk kita membaca keseluruhannya. Apakah yang didoakan pemazmur? Kemudian yang kedua, bacalah Mazmur 1 ayat 1 dan kemudian dibandingkan atau didukung dengan Mazmur 141 ayat 4. Pertanyaannya adalah bagaimanakah karakter pencobaan yang progresif dan licik digambarkan di sini. Semoga dua pertanyaan ini sudah cukup untuk memberikan pemahaman yang luas sehubungan dengan pelajaran di hari Rabu. Judulnya adalah Tipu Daya dari Jalan yang Jahat. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ketika membaca Mazmur 141, di sana didapati bahwa ini adalah merupakan doa pemazmur. Doa Daud, Raja Daud. Ketika dia mengawali Mazmur ini, dia menekankan bahwa dia sedang berdoa. Dia katakan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukuman dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Saya ketika membaca ayat ini, aduh, indah sekali, manis sekali, merdu sekali ayat ini. Jika saja kita boleh pakai menggunakan itu di dalam doa kita. Wah, sungguh ini adalah satu percakapan yang saya boleh sebutkan romantis, intim dengan Tuhan, dan memang seharusnya demikian. Selayaknya doa itu adalah percakapan kita dengan kekasih kita, sahabat terbaik kita, Yesus. Ya, oke, baik. Nah, tapi apakah yang menjadi inti dari doa pemazmur? Apa yang dia doakan di sana? Saya ingin memperlihatkan saudara satu persatu, ya. Jadi setelah dibuka dengan ayat-ayat tadi, dengan pernyataan-pernyataan tadi, dia masuk di ayat 3, dia katakan, "Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir." Wow, kira-kira apa yang dikesankan dari doa pemazmur yang dia mintakan ini kepada Tuhan? Dia meminta agar kiranya ucapannya ini boleh terjaga. Nah, ini yang menarik. Apa yang kita katakan itu adalah meluap atau keluar dari perbendarahan hati pikiran kita. Jika hati kita kotor, yang keluarnya demikian. Jika hati kita positif, murni, bersih, maka itu juga yang akan keluar. Dan Daud pemazmur menyadari bahwa walaupun demikian terlepas apa yang dia pikirkan, dia tetap memohon agar Tuhanlah yang berkuasa menolong dia untuk bisa menjaga
mengawasi mulutnya dan menjaga pintu bibirnya. Dengan maksud apa? Tentunya agar dia bisa berbicara atau mengucapkan kata-kata yang positif, yang baik. Nah, ini sebetulnya sebagai satu kiat untuk kita. Dan itu adalah bagian dari kebijaksanaan itu. Itu bagian dari hikmat itu. Dalam kita menjalani kehidupan yang benar, untuk hidup yang benar, maka kebijaksanaan seperti inilah yang perlu kita dapatkan dan kita praktekkan. Ya, Tuhan, awasilah mulutku, berjagalah di pintu bibirku. Wow, saudara, jika ini menjadi doa kita, setiap ucapan kita itu selalu menjadi berkat, memberkati orang lain. Dan dampaknya apa? Oh, kita boleh terbentengi dari tipu daya jalan jahat. Ya, kita tidak dengan mudah untuk mengucapkan kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata mengintimidasi orang lain, kata-kata kasar. Dan ini adalah doa. Dengan demikian, untuk memperoleh kebijaksanaan, kita perlu untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan, perbanyak penyerahan, dan juga doa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saya temukan itu di ayatnya yang keempat. Dia katakan begini, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengucap sedap-sedapan, mengecap sedap-sedapan mereka. Wah, saudara, ternyata tidak hanya mengawasi mulut kita, tetapi yang lebih inti lagi, karena mulut itu mengeluarkan apa yang menjadi isi yang ada di dalam. Yang lebih ditekankan di ayat 4 ini adalah justru Tuhan juga boleh membentengi, jangan condongkan hatiku. Kata lain, proteksi hati kita. Jadi mulut diproteksi, demikian juga untuk hati ini diproteksi. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Atau kata lain, boleh bilang kritik, boleh memperbaiki. Ya, memperbaiki itu sulit, saudara. Kata lain, sakit. Ya, membetulkan itu sakit, atau mengoreksi pribadi saya, orang lain mengoreksi kita, tapi yang mengoreksi ini adalah orang benar. Itulah kasih, ya. Kemudian, sungguh aku berdoa, terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Karena kelanjutannya, janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Kata lain, dia mau agar dia boleh steril, ya, tidak terbabit dengan orang-orang yang gemar melakukan kejahatan. Kemudian selanjutnya, di ayat 8, dia katakan, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Sudah ada mulut, sudah ada mata, ya. Dan jika dihubungkan dengan melakukan, itu ada tangan yang bekerja, ya. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Baik, Bapak Ibu Saudara, kemudian selanjutnya ayat 9, lindungilah aku terhadap katupan jerat. Nah, ini tipu daya dalam judul pelajaran sekolah sahabat hari Rabu. Jerat, tipu daya, ya. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi ini berbicara tentang insting, ya. Apakah kita ini sedang dijebak? Apakah kita ini sedang digiring masuk ke dalam perangkap? Saudara,
saya boleh berbagi kesaksian dan ini nyata bahwa hari-hari begini banyak banyak penipuan-penipuan yang terjadi melalui media sosial. Ya, di YouTube, di Facebook, Twitter, demikian juga di Instagram. Di satu waktu ada yang dari tahun lalu ya, dia dia tanya dan kemudian feeling saya sudah tidak nyaman. Ah, dia so akrab dan ingin untuk berkenalan. Ya, lawan jenis. Nah, saudara, singkat cerita, dari itu saya bilang, kamu mau mau apa dari aku? Ya, dia sebutkan dia orang Amerika, tetapi dia ada di Syria sedang tugas militer. Seorang perempuan dan saya bilang saya punya banyak pengalaman. Ujung-ujungnya ini adalah untuk memeras orang. Saya bilang. Dan oh ya, ah, agak agak tali ulur dan sepertinya ya dia berbaik hati, bermanis, menunjukkan akan sikap baiknya dan dia minta tolong bantu saya untuk bisa ada vacation. Dan itu cukup lama. Dia bilang saya bilang oke, saya akan berdoa, saya mau minta petunjuk Tuhan apa yang bisa saya lakukan, saya bilang. Saya katakan saya seorang pendeta, ya. Dan akhirnya saudara apa yang terjadi? Ah, baru minggu yang lalu ya. Kemudian saya dapati ujung-ujungnya juga penipuan. Ya, jadi saya sebetulnya sudah tahu. Namun ya itu seperti dibuat dan sejak dia katakan untuk membantu ada fee yang diminta untuk saya bantu dia, saya tidak reply lagi, ya tidak membalasnya lagi dan kemudian terhenti di sana. Terkadang 2 hari sekali dia SMS ya sudah berpindah dari Twitter kemudian Google Chat kemudian ke apa namanya ini Skype kemudian pindah ke WhatsApp. Wah, saudara luar biasa. Tapi saya tetap tahu untuk hal ini. Oke, jadi dapat melindungi kita dari katupan jerat atau perangkap. Nah, saudara, dan yang ayat ke-10 dia katakan bahwa orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, mereka sendiri, tetapi aku melangkah lalu. Jadi ini menjadi sebuah doa supaya kita bisa melalui jerat tipu tipu daya daripada kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pelajaran sekolah sahabat kita ini menyebutkan bahwa Mazmur 141 adalah doa untuk perlindungan dari godaan di dalam dan di luar. Pemazmur tidak hanya terancam oleh rencana orang fasik, tetapi juga tergoda untuk bertindak seperti orang fasik. Kelemahan pertama adalah pengendalian diri dalam berbicara. Dan karena itu pemazmur berdoa agar Tuhan boleh mengawasi mulutnya, menjagai pintu bibirnya. Gambar ini mengacu pada penjagaan pintu gerbang kota pada zaman Alkitab yang melindungi kota. Saudara lihat ada orang-orang yang berjaga dan tidak sembarang orang untuk bisa masuk. Dan dengan demikian juga jika Allah, kalau kita meminta Allah dalam kuasa Allah untuk boleh menjaga mulut kita. Wah, itu hal yang luar biasa. Kita baru ide untuk menyebutkan sesuatu, langsung kemudian diproteksi. Ah, itu tidak bagus. Itu tidak baik. Nah, yang buat itu siapa? Itu adalah Allah dengan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Godaannya juga ada apa? Godaannya juga apakah anak Tuhan akan menyerah?
pada nasihat orang benar atau justru terpikat pada makanan lesat orang fasik. Pemazmur menggambarkan hatinya sebagai ancaman utama karena di sanalah pertempuran sesungguhnya terjadi. Ya, pertempuran itu ada di dalam pikiran kita. Hanya doa yang dipraktekkan oleh Daud pemazmur di dalam Mazmur 141, doa yang tak henti-hentinya dengan kepercayaan penuh, pengabdian kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan kita semua selaku anak-anak Tuhan dari segala bentuk pencobaan. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, ya. Bacalah Mazmur 1 ayat 1, comparekan itu, bandingkan itu dengan pasal 141 ayat 4. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah karakter pencobaan yang progresif, licik digambarkan di sini? Mari kita lihat kedua ayat ini. Ya, jika saudara, saya pikir sudah banyak orang atau pendeta, bahkan pendeta Stephen Rantung, waktu saya masih sebagai student, saya murid beliau, juga pernah mendengarkan bagaimana beliau boleh menerangkan ayat ini. Jadi di pasal 1 ayat 1 disebutkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara lihat, mulai ada progresif terjadi di sini. Ada berjalan, berdiri. Kalau berjalan bisa saya boleh artikan adalah berjalan jauh, ya, menjauhi. Tetapi ketika berdiri, berdiam, tidak aktif berjalan, menunjukkan bahwa sepertinya ada peluang membuka peluang. Namun ketika duduk, saudara, kena ya. Jadi berjalan, berdiri, kemudian duduk. Saudara, disinilah bagaimana karakteristik pencobaan itu menjerat kita. Dia secara progresif, ya, dari step ke step. Dan kemudian licik, kita tidak bisa bayangkan itu. Jika dibandingkan di dalam Mazmur 141 ayat 4, dia katakan begini, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Pertempuran pertama sedang terjadi adalah di hati. Kemudian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Di sini terlihat jelas bahwa dimulai dari berpikir, kemudian mempertimbangkan, kemudian mulai meniru, ya, karena sama-sama dengan apa yang dilakukan, kemudian akhirnya melakukan. Dan di bagian akhir frase itu, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka, dalam terjemahan lain kenikmatan, atau menikmati dosa itu, menikmati kejahatan itu. Saudara, mari kita lihat prosesnya. Prosesnya pencobaan dan alaminya dosa itu, ya, terproses seperti ini, mulai dari hati, kemudian lanjut kepada tertarik, ya, kemudian ingin meniru, ingin melakukan, dan kemudian benar-benar melakukan,
dan setelah itu menikmati. Ah, saya mengingat untuk kasus Adam, Hawa khususnya, dan Akan. Ada dua peristiwa ini adalah sama. Jadi ketika Hawa melihat ya, ketika Hawa melihat, di sanalah terproses keinginan itu muncul di dalam hati. Dan apa yang dia lakukan? Kemudian dia mengambil, ya, dari melihat akan muncul keinginan dan kepo, orang Indonesia bilang, dan lebih kuat mendorong untuk bertindak, ya, mengingini itu, dan akhirnya dia mengambil lalu memakan. Sama dengan Akan, ya, dia melihat, kemudian dia ambil dan kemudian dia sembunyikan. Saudara, ini adalah proses dari bagaimana pencobaan itu bisa masuk, ya, menjerat kita, dan yang dia gunakan adalah indera, panca indera kita, dari mata turun ke hati dan kemudian balik lagi ke hati, memerintahkan untuk tangan bekerja, kaki melangkah, dan kemudian kalau perlu dengan bibir untuk berdusta, meyakinkan orang lain dengan fakta yang tidak benar, ya. Akhirnya dosa itu dimatangkan. Tetapi saya ingin singgung, saudara, ya, dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dia katakan, hilangkanlah keinginanku. Keinginan itu dari pikiran, dari hati, hal-hal yang jahat untuk bergaul. Wah, jadi keinginan bergaul dengan orang-orang berdosa, melakukan apa yang mereka lakukan, dan atau ikut mengecap kesenangan mereka. Jadi lebih komplit untuk semakin turun, ya, deklarasinya, ya, dari mengingini, dari fokus, dari terproses dalam pikiran, kemudian untuk bergaul sudah mulai ada tindakan itu di sana, dan kemudian melakukan, dan kemudian mengecap. Pelajaran sekolah sahabat kita dalam teks kita menyebutkan bahwa ayat 4 menggambarkan sifat pencobaan yang progresif. Pertama, hati cenderung ke arah kejahatan. Kedua, itu mempraktekkan perbuatan, jadi dari hati, dari berpikir, kemudian itu dipraktekkan, ya. Dan yang ketiga, hati memakan makanan kelesatan orang fasik, yakni menerima perbuatan jahat mereka sebagai sesuatu yang diinginkan. Benar, kita tidak mau untuk melakukan kejahatan. Tetapi jika kita masih terus-menerus melakukan, jangan-jangan, saudara, kita sedang menikmati dosa itu. Nah, itu yang bahaya dan sulit untuk kita keluar dari dosa-dosa kesayangan kita. Demikian pula di dalam Mazmur 1 ayat 1, pencobaan datang untuk mencegah anak Allah berjalan di jalan Tuhan dengan membuatnya berjalan bersama orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan akhirnya duduk bersama orang yang mencemooh. Pendosa, pembuat kejahatan, dan pencemooh, kita tidak boleh seperti mereka atau membiarkan mereka menjauhkan kita daripada Tuhan. Baik, kemudian lebih lanjut disebutkan, ya, paragraf-paragraf yang terakhir. Mazmur menggambarkan karakter pencobaan yang progresif, memikat, ya, dan licik. Bahkan boleh saya tambahkan adalah uh, membuat kecanduan, ya, yang menggarisbawahi fakta bahwa hanya
ketergantungan secara penuh, secara total pada Tuhan yang dapat menjaminkan kemenangan seseorang. Saudara, jangan pernah anggap saya bisa, saya kuat. Hati-hati, saudara. Saat mana kita ucapkan kalimat itu, wow, setan langsung tandai kita. Ini siap untuk dieksekusi. Mazmur menekankan kata-kata yang diucapkan dan didengarkan di tengah pencobaan. Akhir dari orang jahat dan orang benar seharusnya mengajar orang-orang untuk mencari hikmat dari Allah. Namun, dalam kedua Mazmur ini, pembenaran akhir dari anak-anak Allah tetap ada di masa depan. Ini berarti bahwa orang beriman, kita semua dipanggil untuk dengan sabar mempercayai Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Di saat mana kita mengalami akan pencobaan, ya, di sanalah kita harus banyak bergantung kepada Tuhan, karena hanya dengan bergantung kepada Tuhan itulah yang akan menjadi kemenangan bagi kita. Saya pikir itulah yang menjadi penekanan pada pelajaran di hari Rabu, tipu daya dari jalan yang jahat. Pertama, kita harus sadari bahwa itu adalah jerat, itu adalah perangkap, itu adalah tipu daya. Dan untuk menghadapinya kita tidak bisa. Ya, kita harus meminta kekuatan dari Allah. Saya pikir itu ada pelajaran terhubung dengan pelajaran kita kemarin. Memohon agar kiranya dengan pertolongan Tuhan kita bisa untuk menghadapinya. Dengan demikian, dari hari Minggu, ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu untuk memperoleh kebijaksanaan. Kita harus mengakui bahwa perintah atau hukum-hukum Allah justru itulah sumber atau penuntun untuk kebijaksanaan kita. Tidak hanya mengakuinya, kita harus mencintai hukum Allah ini. Dan apalagi kita harus melakukannya. Aku suka melakukan, Tauratmu ada dalam dadaku. Ya, Mazmur 40 ayat 9. Kemudian, pelajaran hari Senin, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Bijaksana, kebijaksanaan yang Tuhan mau adalah di waktu yang pendek, yang singkat, di usia kita, di masa waktu hidup kita yang sangat singkat. Tuhan mau kita sadari itu dan boleh mengisi apa yang harus kita isi, dan itu adalah kebijaksanaan. Apakah kita akan mengisi dengan kejahatan ataukah dengan jalan-jalan Tuhan, penurutan kepatuhan kita, dan maksimalkan waktu yang tersedia hanyalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Itulah saudara kiat-kiat untuk bagaimana kebijaksanaan untuk hidup benar. Kemudian hari kemarin, sehubungan dengan ujian Tuhan, kebijaksanaan itu juga adalah percaya, ya, dan menantikan dengan sabar. Allah akan bertindak dengan baik. Jangan gunakan pikiran kita. Terkadang Tuhan sudah berfirman kepada Abram dan Sarai bahwa mereka akan mendapatkan keturunan. Tetapi saudara lihat, ah, pola pikir, cara berpikir, dan saya tahu apakah Abram yakin bahwa ini adalah usulan yang benar. Ya, seperti terlihat bijak. Tapi pada kenyataan itu adalah satu kesalahan yang fatal. Ya, jadi harus percaya, menanti dengan sabar, tidak seperti orang Israel, tetapi jadilah seperti Yusuf, melalui berbagai proses penderitaan dan kesusahan, terpenjara, tetapi ada waktu Tuhan. Dan itu adalah bagian daripada kebijaksanaan. Dan hari ini kita telah mempelajari adalah
kebijaksanaan itu tercakup di dalamnya. Bagaimana kita meminta kuasa perlindungan terhadap seluruh indera kita, mulai dari mata, ya, bibir, dan kulit kita, hidung kita, dan apapun itu, saudara, untuk boleh menghindari kita dari cobaan. Baik, ada satu ayat yang ingin saya bawakan, paling terakhir, di dalam Matius pasal 6 ayat 12 dan 13. Dia katakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam arti bahwa Tuhan mau agar kita mengoreksi diri kita dan meminta pengampunan. Nah, setelah kita meminta pengampunan, Tuhan meminta kita. Ya, ini boleh menjadi gaya doa kita, ya. Lifestyle untuk doa kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, jika kita berdoa memohon sama seperti dengan pemazmur Raja Daud, memohon agar kiranya semua inderanya ini boleh dibentengi, maka itu hal yang positif. Tetapi jangan kita yang membawa diri kita ke dalam pencobaan. Sudah cari-cari masalah ini, cari-cari perkara. Tetapi biarlah kita boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang kita pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan pelajaran yang boleh dibawakan pada kesempatan. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita.